Pemirsa, saat ini saya bersama Bapak Holik. Dia dulu seorang mandor, cuman nggak tahu kenapa ada masalah apa. Pak Holik ini istrinya di Jakarta sekarang, terus sama anak-anaknya. Pak Holiknya di sini di kampung. Pemirsa, perlu diketahui aja dulu Pak Holik ini sangat mahir sekali cari duit. Omsetnya sampai ratusan juta. Dia itu seorang mandor di bidang kelistrikan ya pemirsa ya. Kalau dapat tender sekali untung itu ratusan juta. Nah, saya di sini mau berbagi kisah, mungkin ada pelajaran di dalamnya. Pemirsa bisa ambil yang baik. Oke. Ini dia Bapak Holiknya. Pak Holik dulu punya itu ya, anak buah banyak ya, banyak sekali. Sekali dapat tender berapa itu Pak Holik? Miliaran. Oh tuh, bahkan miliaran pemirsa. Katanya tiap malam Pak Holik suka pesta gitu ya, kalau Mantap lah. kalau habis ini dapat tender, kalau rampung ke kafe katanya pemirsa tuh. Terus kenapa ini istri Pak Holik ada di Jakarta gak mau pulang sekarang? Apa karena gimana ya? Saya juga gak tahu. Apa bisa diceritakan kisahnya Pak Holik? Ini sekarang Pak Holik ini mau menuju kebon singkong. Karena di rumahnya nggak ada yang ngurus. Singkong ini nantinya buat makan dia. Direbus. Entah gimana ini. Holik bisa wawancara dulu sebentar. Di mana ya kira-kira enaknya ya? Di kebon. Di saung katanya, di saung. Ini pemirsa, kebunnya melewati Sungai Cikaro. Sungai Cikaro ini hulunya di mana ya? Ini saya nggak tahu hulu airnya. Kalau hilirnya ini katanya ke Ciledug, Kabupaten Cirebon. Aduh, ini karena saya kasihan pemirsa, saya nemenin Pak Holik ngambil singkong. Katanya tetangganya ada yang ngasih singkong. Kita lihat di sana masih ada orang. Ini udah pukul 4.36, udah sore ini termasuknya. Masih ada orang yang cari rumput. Mungkin orang sekitar ya, sekitar desa Cisaat. Ini dia pemirsa lahan tetangganya yang mau ngasih singkong.
Ini berapa bata di sini Pak Olik? 215 bata katanya. Ini tanahnya tanah milik Bapak Restan, cuman diolah sama orang Sukamaju. Ini dia pemirsa, dirawut tuh ular. Parotong meureun. Tuh. Tuh dalamnya pemirsa. Aritna benteng saet. Ini dia Bapak Holik, penampakan Bapak Holik. Pak Holik, ini gimana? Mulainya dari mana? Kenapa istri Pak Holik nggak mau pulang ke kampung, istilahnya menemani Pak Holik di saat hari-hari tua? Kawin istri saya. Kenapa bisa gitu kan dulu Pak Holik eh, pintar cari duit, harusnya kan kalau kata orang Sunda sapa pahit sama manis, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Setia harusnya gitu. Harusnya Heeh. goblok lah. Apa sebelumnya ada masalah ini Pak Holik sama istri? Mas, Nggak ada masalah. gak ada masalah. Kalau gak ada masalah, gak mungkin Pak Holik istrinya gak mau pulang gitu. Apa karena sakit apa gimana ya? Karena sakit terus mungkin Pak Holik udah gak bisa cari duit, pemirsa mungkin ya. Istrinya gak mau pulang. Tuh, sekarang istrinya ada di Jakarta, daerah Cipinang, Cipinang Bali ya. Udah berapa tahun Pak Holik istrinya nggak pulang-pulang? 4 tahun. 4 tahun harusnya susah sih ya. Jadi Pak Holik ini tinggal di ini pemirsa. Pak Holik ini tinggal di desa istrinya, desa Cisaat, Kabupaten Kuningan. Pak Holiknya sendiri dia orang Cibingbin. Cibingbin masih satu kabupaten, Kabupaten Kuningan. Jadi gak tahu mungkin ada masukan dari pemirsa ini harus bagaimana ini Pak Holik, apa yang harus dilakukan Pak Holik? Lowongan lah. Apa buka lowongan, katanya buka lowongan ini cari jodoh lagi. Nanti pemirsa bisa komentar di kolom komentar ya pemirsa, kasih saran, masukan, kritikan gitu supaya ada gimana ya, supaya ada solusi. Oke, kita lanjut lagi wawancaranya. Pak Holik, anaknya punya berapa Pak Holik? 3. Punya 3 pemirsa. Yang gede itu cewek ya, cewek udah nikah, udah Guru. ya udah katanya sih udah jadi guru gitu, ngajar, gak tahu di PAUD gak tahu di mana. Udah punya anak kemarin. Jadi Pak Holik ini sekarang udah jadi kakek. Itu yang pertama cewek. Terus yang kedua Dimas ya, Dimas kerja di Telkom. Tapi
anaknya kerja di Telkom, terus yang cewek jadi guru, entah kenapa ini Paholik buat makan aja susah, saya tuh nggak ngerti gimana itu. Benar. Apa nggak dikirim apa gimana itu anak sama anak? Hah? Nggak dikirim tuh pemirsa. Ini pasti ada masalah yang sangat sampai bisa seorang anak sampai bisa nggak kasihan itu nggak ngirim nggak apa sama orang tua sama bapak. Yang tahu hanya Pak Holik dan istrinya ini ada masalah apa gitu sampai anaknya tega. Terus anak yang ketiga umur berapa Pak Holik? Kelas 1 SMP kelas 1. Jadi sekarang ketiga anaknya ikut sama istrinya di Cipinang Bali pemirsa. Nanti kalau ada waktu saya mau syuting rumahnya Pak Holik lumayan lumayan ini ya pemirsa, lumayan gede, terus lumayan udah kategori menengah ke atas lah istilahnya kalau di desa saya gitu. Nanti kalau ada waktu saya mau syuting rumahnya Bapak Holik yang dulu seorang mandor listrik. Ya, mungkin cukup, Bye. mungkin pemirsa cukup dulu sampai di sini video saya kali ini. Ketemu lagi di video saya berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Biar channel saya terus share kisah-kisah menarik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Pak Holik sempat punya mobil mewah juga ya Pak Holik. Mobil 3 pemirsa. Tiap malam dia suka ke kafe. Terus yang saya tahu pemirsa rokok juga kata ini saya lihat rokok yang paling mahal waktu itu Marlboro Black, di tangannya itu sekali bawa 2 bungkus. Nah sekarang sangat ironis sekali pemirsa, dia buat ngerokok aja pengen lah kalau gak ada yang ngasih. Terus soal makan juga sama gitu, sangat ironis sekali dengan keadaan dia dulu. Di sini saya nggak bermaksud apa-apa pemirsa, cuman share aja kisah hidup Bapak Holik, mungkin ada pelajaran yang bisa diambil gitu, yang baiknya diambil dijadikan pelajaran, yang buruknya dibuang gitu. Dia sempat punya mobil mewah waktu itu Honda Jazz ya kalau gak salah ya, Honda Jazz keluaran pertama waktu itu 2013 ya waktu itu. Coba bayangkan pemirsa, ini di desa Cisaat mata pencahariannya petani ya, jadi buat ngasilin itu nunggu panen dulu. Ini Pak Holik bisa beli mobil, bisa bangun rumah bagus, kan ini sesuatu yang gimana ya, menurut saya yang hebat lah, salut. Oke, ini nanti mungkin pelajarannya satu, bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini, harta hanya titipan dari Tuhan, dari Allah. Terus kita tidak boleh sombong
bisa diambil, kesehatan bisa diambil seperti Paholit ini ya. Mungkin itu pelajaran buat kita. Saya cuma bisa berdoa supaya dijauhkan dari hal-hal yang menyusahkan, dijauhkan dari hal yang gimana ya, buat diri saya gitu. Saya minta sama Allah supaya dibimbing, dituntun arah langkah hidup saya supaya jangan seperti Paholit. Bayangkan saja pemirsa, tadinya hidup bergelimang dengan uang, sekarang hidupnya sangat menyedihkan.